Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di materi pertama kita, pada mata kuliah kita manajemen media massa, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen ya. Pengertian manajemen, terus fungsi manajemen dan manajemen media itu apa. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke teman-teman, untuk pengertian manajemen ini sebenarnya sudah sangat akrab ya di telinga kita ya, bahkan sering muncul dalam berbagai konteks. Nah, baik dari konteks yang terbatas sampai dengan konteks yang sangat luas. Nah, di dalam rumah tangga, di ruang lingkup kecil pun konteks sosial kecil itu memerlukan manajemen. Itu di dalam rumah tangga pasti memerlukan manajemen. Nah, maka muncullah istilah manajemen rumah tangga. Di negara pun juga sebagai institusi sosial terbesar juga mutlak menerapkan manajemen dalam pengelolaan negara. Nah, begitu pula kepala rumah tangga pada hakikatnya ya adalah seorang manajer di dalam rumah tangga. Dan presiden pun sebenarnya juga bisa disebut sebagai manajer tertinggi di sebuah negara. Nah, teman-teman, untuk pengertian dari manajemen itu sendiri sebenarnya banyak sekali beragam konteks manajemen yang menjadikan kata manajemen ini yang didefinisikan secara berbeda-beda ya oleh orang yang berbeda-beda pula. Nah, bisa juga misalkan kita telusuri ya dari asal katanya etimologi. Nah, kata manajemen ini bermula dari kata manajemen yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Itulah sebuah manajemen. Nah, menurut KBBI pun memberikan arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI memberikan arti kalau manajemen itu sebagai proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sebuah sasaran. Nah, teman-teman. Nah, sederhananya manajemen itu adalah bagaimana melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan orang lain. Nah, jadi ini berarti kan kalau manajemen itu melibatkan serangkaian proses yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun dikerjakan oleh beberapa orang sebagai kesatuan tim ya, yang masing-masing memiliki posisi, fungsi dan tugas-tugas yang berbeda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, Morrison pada tahun 2009 itu berpendapat kalau manajemen ini memiliki pengertian ya dari berbagai pakar ya. Yang pertama itu dari Skoderbeck, Kosier, dan Aplin itu memberikan definisi kalau manajemen itu sebagai a process of achieving organizational goal through others. Jadi sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pihak-pihak lain. Terus kalau Stoner beda lagi. Jadi dia memberikan definisi kalau manajemen itu sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk Wayne Monday pada tahun 1983 itu dia mengatakan kalau manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, mempengaruhi dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan materi. Nah, teman-teman, dari berbagai pengertian tentang manajemen tadi, dari Skoderbeck, dari Stoner, dan dari Wayne Monday ini, jadi kita bisa melakukan abstraksi ya mengenai aspek-aspek manajemen dari beragam pengertian manajemen. Jadi kalau beragam pengertian tentang manajemen ini ya mengindikasikan kalau manajemen itu bisa dilihat dalam aspek yang pertama ya, manajemen bukan tindakan yang bersifat tunggal, namun serangkaian tindakan itu tertata dalam alur proses tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang kedua, manajemen itu melibatkan aspek sumber daya manusia dan materi. Tuh. Kita lanjut ke slide berikutnya.
teman-teman tadi di slide sebelumnya tadi menjelaskan kalau ada aspek ya manajemen. Di sini ada 4, saya jelaskan ulang. Yang pertama itu manajemen berkaitan dengan proses ya. Kan hal ini ya membuktikan kalau manajemen itu bukan tindakan yang bersifat tunggal, namun serangkaian tindakan yang tertata dalam alur proses tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, manajemen melibatkan aspek sumber daya manusia dan materi. Ini mengindikasikan kalau manajemen melibatkan orang lain, bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu orang saja, namun tindakan yang dilakukan itu oleh beberapa orang. Nah, yang ketiga, manajemen itu diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Nah, kalau yang ini itu berarti kalau manajemen itu selalu ada perencanaan yang dilakukan sebelum yang pelaksanaan dilakukan. Jadi ketika pelaksanaan sudah dilakukan, adanya kontrol pengawasan atas pelaksanaan yang dilakukan dengan maksud agar arah untuk mencapai tujuan bersama itu dapat tercapai dengan baik. Yang terakhir itu manajemen berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai fungsi manajemen. Baiklah teman-teman, kita masuk ke fungsi manajemen. Nah, secara garis besar, fungsi manajemen itu dapat dirangkum dalam 4 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan, executing, yang mencakup adanya pengaruh, influencing, dan pengarahan, directing. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan, controlling. Nah, teman-teman, keempat fungsi manajemen ini tuh sebenarnya selalu ada dalam praktek manajemen ya. Jadi penyediaan terhadap salah satu atau lebih dari keempat fungsi manajemen tersebut menjadikan manajemen itu tidak akan berjalan dengan fungsinya. Seperti itu. Makanya fungsi manajemen ini dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang mencakup pengaruh dan pengarahan dan pengawasan itu harus berjalan secara bersamaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, untuk fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan fungsi pertama dalam organisasi. Nah, disinilah teman-teman fondasi dasar yang diletakkan dalam kegiatan manajemen. Nah, biasanya hal ini juga berlaku untuk melekat dalam organisasi sebuah media. Nah, contohnya seperti stasiun televisi ya. Jadi, sebuah stasiun televisi didirikan itu pasti pemiliknya telah merencanakan tujuan dari stasiun televisi tersebut dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, format dari stasiun televisi ini ya programming, siaran, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan stasiun televisi direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, makanya tanpa perencanaan yang baik, stasiun televisi tidak bisa bersaing ya dengan stasiun TV lainnya. Nah, di media lain pun juga perencanaan juga merupakan aspek yang sangat penting karena bisnis media itu berlangsung secara kompetitif ya, karena adanya persaingan. Nah, yang kedua yaitu adalah pengorganisasian. Nah, kalau pengorganisasian itu beda lagi. Kalau pengorganisasian itu adalah kegiatan manajemen, bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan penyusunan struktur organisasi dan sumber daya yang ada di organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, jadi teman-teman perlu diingat kalau dalam media itu ada berbagai pekerjaan yang perlu diatur dalam struktur pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini bisa dilakukan dengan berdasarkan pada divisi atau departemen yang dikelompokkan pada jenis atau bentuk pekerjaannya. Nah, balik lagi kalau perencanaan kan, kalau sebuah stasiun televisi didirikan itu pastinya ada visi, misi, dan tujuan dalam sebuah organisasi ya sebelum stasiun televisi itu didirikan. Nah, untuk kalau pengorganisasiannya itu adalah pembagian kerja dalam suatu organisasi. Contohnya ya, divisi-divisi yang ada di dalam stasiun televisi kan banyak tuh. Misalnya divisi programming, ya kan, divisi editing dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Oke, kita lanjut ke fungsi manajemen yang ketiga, itu adalah pelaksanaan, teman-teman. Nah, kalau pelaksanaan ini meliputi bagaimana seorang manajer itu memberikan pengarahan dan pengaruhnya pada individu-individu dalam organisasi untuk melakukan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan paparan pekerjaannya. Nah, pelaksanaan ini ya memang diorientasikan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan. Nah, teman-teman, sangat penting ya pelaksanaan dari fungsi manajemen ini, karena bila visi misi dan tujuan itu tidak akan tercapai, maka tidak ada pelaksanaan dari perencanaan dan berorganisasian yang telah ditetapkan tadi. Contohnya itu manajer harus memberikan arahan pada bawahan agar suatu organisasi bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi setiap sebuah institusi maupun organisasi, perusahaan dan lain-lain, ya tugas manajer, tugas atasan itu harus memberi arahan pada bawahan dalam mengatur dalam memberikan arahan, memberikan suatu pekerjaan agar organisasi tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tuh. Kita lanjut ke pengawasan, itu adalah fungsi yang terakhir dari fungsi manajemen, yaitu adalah fungsi pengawasan ini dengan dilakukan mengevaluasi fungsi-fungsi manajemen yang telah berlangsung dalam organisasi. Nah, makanya fungsi pengawasan ini adalah standar dan indikator penilaian untuk menilai apakah berbagai pekerjaan itu dalam fungsi-fungsi manajemennya berjalan dengan baik. Nah, biasanya kalau pengawasan ini dilakukan bukan hanya di akhir proses manajemen saja, tapi pengawasan ini melekat dilakukan sejak di awal, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Nah, maka dari itulah fungsi perencanaan organisasi itu harus sudah memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi acuan dalam pengawasan. Nah, jadi secara lebih operasional, aktivitas dalam suatu organisasi itu diukur dengan indikator yang jelas agar mudah untuk menjalankan pengawasan. Nah, pengawasan ini juga melibatkan adanya pemberian penghargaan, teman-teman, bagi individu yang berprestasi di organisasi tersebut karena mampu mencapai atau melampaui indikator pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, juga memberikan hukuman bagi individu yang melanggar aturan atau tidak berhasil mencapai indikator pekerjaan. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya ini mengenai pengertian manajemen media ya. Jadi manajemen media itu bisa diartikan, teman-teman, sebuah ilmu ya. Sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya yang dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial. Nah, media sebagai institusi komersial maupun institusi sosial ini ya, jadi media sebagai institusi komersial maupun institusi sosial itu, media ini dipelajari secara lengkap karakteristiknya, posisi dan peranannya dalam lingkungan dan sistem ekonomi, sosial dan politik di mana tempat media itu berada. Nah, termasuk juga mempelajari mengenai perkembangan teknologi yang mempengaruhi media dan harus diantisipasi oleh manajemen media. Nah, pengelolaan media itu juga meliputi berbagai aspek filosofis, metodologis, dan praktis baik sebagai institusi komersial maupun sosial. Nah, teman-teman, di sini ada paradigma yang mempengaruhi manajemen media. Yang pertama adalah manajemen media itu juga ada manajemen komunikasi dan juga ada kajian media. Nah, jadi di sini gambar di sini ya, itu memberi batas tentang apa yang dipelajari dalam manajemen media. Jadi manajemen media itu mempelajari aspek media dari sisi manajemen ya, dilakukan dengan kajian tentang bagaimana manajemen media itu dipengaruhi oleh beragam aspek baik ekonomi, sosial, dan politik. Kita ke slide berikutnya.
Nah, teman-teman, jadi gambar tadi di slide sebelumnya itu melihat kalau manajemen itu mempelajari aspek media dari sisi manajemen yang dilakukan dengan kajian tentang bagaimana manajemen media itu dipengaruhi oleh beragam aspek ya, baik ekonomi, sosial, dan politik. Nah, manajemen di sini media juga harus memberikan pengetahuan ya tentang pengelolaan media, prinsip-prinsip manajemen dengan seluruh proses manajemen yang utuh, di mana juga meliputi 4 fungsi manajemen yang tadi adalah perencanaan, ya tadi, terus ada planning, organizing, executing, controlling, ya. Nah dan juga hal di atas itu juga memperlihatkan kalau akar manajemen media itu bersumber dari manajemen komunikasi yang sebenarnya banyak mengambil dari teori-teori manajemen di bidang ilmu ekonomi, terutama manajemen, ya. Terutama manajemen. Nah, jadi jadi akar manajemen media ini bersumber dari manajemen komunikasi. Jadi teori manajemen itu akan diserap untuk berbagai aktivitas komunikasi. Maka dalam manajemen media secara lebih spesifik teori-teori manajemen diperlukan untuk mengelola media. Nah, teman-teman, juga bisa dianalogikan media itu sebagai makhluk hidup ya, di mana media itu tumbuh, dia berkembang untuk mempertahankan hidupnya. Ya, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi jika tidak bisa mempertahankan hidupnya, maka media itu akan mati, akan redup. Nah, maka dari itu, untuk mempertahankan media itu memerlukan pengelolaan yang dilakukan dengan menggunakan teori-teori manajemen. Nah, juga format media juga berbeda untuk menuntut manajemen yang berbeda pula. Ada karakteristik media juga sangat berpengaruh pada bagaimana media itu harus dikelola. Contohnya, misalnya manajemen di sebuah perusahaan media cetak akan berbeda dengan manajemen media elektronik dan media online. Media cetak, koran itu kan biasanya terbit setiap hari, dan majalah juga terbit seminggu sekali. Nah, juga menuntut pengelolaan yang berbeda pula. Jadi secara prinsip, juga televisi swasta dan pemerintah dikelola dengan manajemen penyiaran yang sama, namun praktiknya saja yang berbeda. Kalau televisi swasta itu sangat lebih mencari keuntungan seperti tayangan hiburan daripada tayangan yang mendidik untuk disiarkan ke publik. Nah, terus adanya perubahan teknologi juga berperan teman-teman dalam mempengaruhi manajemen media, seperti sebelumnya pengembangan internet, transformasi wartawan di lapangan dengan redaktur di meja redaksi itu harus dilakukan secara analog melalui telepon atau fax. Nah, kini juga internet kan, dengan internet kan wartawan dengan sangat cepat mengirimkan berita, ya kan, melalui teks, foto, audio, bahkan video layanan internet seperti itu. Masyarakat karena kita ilmu sosial, kajian kita ilmu sosial, tentu saja laboratorium. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai pengertian manajemen, fungsi manajemen media itu apa. Kalian bisa cari referensi terkait definisi manajemen media. Ya, banyak sekali referensi yang bisa kalian dapat, bisa cari di buku, manajemen media massa, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.